Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai untuk kita semua. Untuk menangani ketika sensasi yang kita rasakan ini bertambah gara-gara makanan atau kita kambuh gara-gara makanan ini sebetulnya kalau saya ada trik jitunya tersendiri. Simak videonya, jangan dicepet-cepetin apalagi sepotong-sepotong supaya paham demi lambung kita. Biar sembuh. Jadi gini, ketika Anda dalam sehari itu dari pagi, siang, sore, malam, itu Anda ingat-ingat ketika Anda makan makanan yang lain selain makanan yang sudah biasa kita makan. Jadi, semisal dari pagi sampai siang sampai sore, biasanya menunya telur rebus, sayur bening, atau sama ikan yang dibakar, dan hanya dengan air putih saja. Nah, biasanya kan ini yang kita lakukan setiap hari ketika ada makanan lain yang kita makan. Misal kita makan keripik atau kita makan buah apa yang agak rasanya agak kecut atau kita makan makanan apa mungkin yang berminyak atau mungkin bakso atau soto atau pecel atau sate bersama bumbunya. Nah, bumbu kacang kan itu belum ada yang nyaman bagi kita para penderita asam lambung ini masih sering membuat kita bertambah sensasi kita. Nah, ketika kita sudah ingat, oh berarti gara-gara makanan itu. Nah, itu apa? Ketika kita ingat dan kita tahu, kita tidak cemas. Pernah saya bahas di part 28 bahwa ketika kita makan yang selain makanan yang memang sudah nyaman yang di lambung kita, yang biasa kita makan, tetapi kita makan suatu makanan yang lain yang kira-kira memang nggak enak, kita sudah tahu duluan, kita juga harus siap resikonya. Jadi ketika kita penasaran nih makan, oh itu seperti mungkin tahu isi atau bakwan, coba makan. Kita harus tahu duluan resikonya bahwa makan makanannya seperti ini membuat kembung, membuat bertambah begah, walaupun tidak langsung. Nah, mungkin besoknya atau malamnya itu biasanya sensasi kita lebih bertambah. Nah, ketika sensasi kita bertambah, cemas pun bertambah. Nah, tetapi beda ketika kita tahu, oh gara-gara makanan ini ya sudah, nggak usah cemas. Nanti ketika efeknya hilang, ya sensasi pun bisa mereda. Nah, gitu ya. Untuk penanganan, ketika kita sudah ingat, kita sudah paham, kita tidak lagi cemas. Nah, ini penanganannya bagaimana? Pertama, ketika kita tahu, haruslah kita banyak minum. Sudah sangat sering sekali hampir di setiap video saya. Banyak minum tuh dari part yang awal-awal tuh. Karena memang minum ini sangat membantu pencernaan kita karena pencernaan kita kan sedang bermasalah. Ketika kita minum maka sangat terbantu, apalagi kita makan makanan yang memang belum nyaman ini. Kadang-kadang pun ketika kita makan makanan yang memang sebuah pantangan walaupun itu tidak dalam jumlah besar atau pantangan tidak terlalu berat, ini sering sekali membuat kita diare, membuat kita kerucuk-kerucuk di bagian perut, tidak nyaman. Biasanya kalau mau tidur itu perut sudah enak, sudah kalau bahasa Jawa itu sudah anteng, sudah nyaman. Ini kok terasa seperti terdengar suara kemerucuk-kemerucuk di perut. Nah, biasanya memang gara-gara salah makan. Nah, kalau untuk diare itu nanti yang jelas nanti di akhir video akan saya jelaskan jurus jitu saya. Jelas simak dulu dari awal karena kalau tidak nyaman dari awal ini Anda tidak paham. Kemudian ketika misalnya hari ini kita salah makan, efek yang agak terasanya besok. Biasanya pagi atau sorenya itu efeknya sangat terasa. Jadi kita harus tetap berjemur pada hari kedua. Jadi berjemur agak lumayan waktunya, agak ditambah durasinya itu hari kedua setelah kita merasakan banyak sensasi. Biasanya hari ini berjemur 10 menit. Nah, ketika rasanya kok kambuh, rasanya tidak nyaman, besok ditambah 5 menit saja. Jadi 15 menit. Nah, saya dulu ketika saya berjemur itu hanya 20 sampai 30 menit itu sudah paling lama. Itu ketika saya memang masih sembari belajar jalan sore. Nah, ketika Anda yang sudah biasa, sudah mungkin rutin jalan sorenya, itu
jalan sore hari kedua itu jangan malas. Karena saya bahas di part 42, penanganan kita para penderita asam lambung ini berbeda dengan penyakit-penyakit lain. Kalau penyakit lain, misal kita terkena flu atau kita demam, itu diharuskan istirahat total. Beda dengan kita para penderita asam lambung ini yang sedang kambuh, terutama gara-gara makanan atau terkena dingin atau kita banyak pikiran itu membuat kita kambuh. Bedanya kita hanya malah harus banyak gerak, kita malah harus berjemur, kita malah harus jalan sore. Itu bedanya. Nah, jika Anda tidak percaya, silahkan Anda buktikan sendiri bahwa apa yang saya sampaikan ini bukan bohong. Karena memang saya mengalami. Jadi ketika Anda merasakan hal yang saya ceritakan tadi, langsung jalan sore. Jangan males. Memang ketika kambuh itu saya akui sangat lemas, males mau ngapa-ngapain. Aduh, kemarin sudah enakan, hari ini kok tidak enak lagi. Ini kenapa? Ini malah nggak sembuh. Malah lama. Jadi Anda malah harus jalan sore, banyak minum, istirahat yang cukup. Jadi ketika kita sudah tahu kita kambuh, gara-gara makanan, jadi penyebab kambuh yang lain jangan kita lakukan. Semisal kita kambuh gara-gara makanan, besok kita tidur berbaring, tidak nyender, ya, atau kita telungkup sambil main handphone sambil tengkurap, ya, malah tambah tidak nyaman perut kita. Nah, paham ya? Jadi ketika kambuh itu memang lebih harus ekstra supaya apa? Tidak berlarut-larut, tidak sampai berhari-hari. Nah, ini ketika orang yang seperti saya, kepala keluarga atau Anda siapapun Anda yang mungkin bekerja atau sekolah, ini malah tidak bisa melakukan itu nanti. Jadi seharusnya besoknya bekerja gara-gara makanan terus kambuh, kita tidak bisa bekerja lagi karena apa? Badan kita loyo, kita kambuh. Terus selain kita banyak minum dan jalan sore, tetap jangan telat makan, jangan males makan. Karena telat makan ini juga salah satu faktor penyebab kita kambuh. Nah, saya bahas di part 66, jangan sampai telat makan. Telat makan itu adalah hal yang sangat perlu kita hindari bagi kita para penderita asam lambung. Nah, terus gini, ketika malam setelah kita jalan sore, mungkin setelah kita mandi, sambil aktivitas di malam hari, mungkin nonton TV atau kita ngapain, itu jangan sampai kita terkena dingin ketika kambuh. Jadi tetap mandi pakai air hangat, tetap jangan terkena dingin. Sudah sangat sering saya bilang bahwa dingin itu adalah musuh bebuyutan orang yang terkena asam lambung. Masalahnya sudah sangat sering saya bilang juga di part 32, part 44, part 46, sore itu suhu udara kita turun. Ketika mau hujan atau ketika hujan itu suhu udara turun. Nah, disinilah waktunya kita itu mempersiapkan diri sebelum ini datang. Jadi sebelum hujan, udah mendung-mendung tapi masih ada matahari, cepat-cepat berjemur. Ketika kambuh misal, mau jalan sore posisinya mau hujan. Sebelum mendung itu menjadi terlalu gelap, cepatlah berjemur. Jika tidak sempat berjalan, tidak apa-apa. Yang penting kita sudah berjemur dulu. Jika sempat berjalan, ya berjalan. Jangan jauh-jauh dari rumah, nanti hujanan. Terus ketika malamnya, saya bilang tadi, setelah sudah mandi, pakai air hangat, setelah makan juga. Pokoknya ketika kita ganti baju setelah mandi itu ya pakai baju yang kira-kira hangat, panjang. Mungkin kaos panjang atau jaket atau memakai topi, pokoknya diusahakan badan kita itu jangan terkena udara dingin. Nah, ketika Anda yang sudah agak terbiasa, mungkin sudah mulai normal ya tidak apa-apa, mungkin pakai baju pendek seperti saya tidak apa-apa. Tetapi ketika kambuh ya sebaiknya pakai yang hangat, yang panjang-panjang. Nah, itu akan membuat lambung kita bertambah nyaman. Jadi kekambuhan kita akan segera mereda. Dan kalau sensasi yang dirasa gara-gara kita salah makan ini kok terlalu berat sehingga kita tidak bisa ngapa-ngapain, mungkin makan saja sudah terasa mual, muntah terus, ya kita minum penurun asam lambung. Mas Diji dulu minum apa? Saya cukup minum Promax, banyak di warung-warung. Nah, bahkan video-video saya yang dulu-dulu itu kan sangat sering saya himbau bahwa kita itu harus siap sedia penurun asam lambung, fresh care, mungkin balsem, minyak kayu putih. Nah, ini bisa kita pakai ketika darurat. Nah, penurunan asam lambung ini bisa kita pakai kalau memang kita membutuhkan. Ya kalau kita di tempat jauh,
di sana kambuh, kita tidak bawa penurunan asam lambung, wah susah kita nanti. Gitu loh ya. Jadi kita harus pandai dengan apa-apa yang kita lakukan, apa-apa yang kita rasakan, apa-apa sensasi yang kita rasakan itu kita harus pandai menyikapinya. Nah, kalau kita sudah tahu ya apa-apa yang kita butuhkan yang mudah-mudahan kita sudah terfikir, oh nanti jika begini saya harus begitu. Saya gara-gara ini kambuh ya besok jangan dulu lagi. Nah, kan gitu. Kalau kita sudah paham. Sembari kebesokan harinya Anda merutinkan saran-saran yang saya jelaskan tadi. Apa tidak apa-apa Mas DJ minum penurun asam lambung? Ya tidak apa-apa karena kan hanya darurat. Kalau pas kita butuh ya kita minum sampai memang gejalanya mereda. Setelah mereda ya sudah kita lanjutkan terapinya sampai kita sembuh. Bagi Anda ketika salah makan ini sampai diare ya karena kan memang rata-rata kita para pekerja mending walaupun sudah mau sembuh tetap sering diare gara-gara salah makan. Nah ini saya ada jurus jitunya. Saya memakai jambu biji. Ini jambu biji yang masih mentah. Kecil betul ya seperti jeruk. Nah inilah ini besar. Wah ini besar. Jadi ini hanya contoh ya saudaraku. Yang seharusnya yang dipakai itu yang seperti ini, bukan yang besar. Karena yang saya pakai itu jambu biji yang kalau masak, kalau matang itu digigit dalamnya itu merah. Beda sama ini. Ini kalau di daerah saya namanya jambu Bangkok. Ini putih dalamnya, kalau digigit dalamnya putih. Yang saya pakai yang merah. Nah, jika di daerah Anda itu tidak ada, bisa dipakai yang putih, bisa dicoba. Tapi saya tidak pernah mencoba karena saya makainya yang merah karena saya memakai merah ini sangat cocok dan menurut saya buah jambu biji ini untuk mengatasi diare gara-gara salah makan ini seperti ajaib lah. Pokoknya hasilnya itu sangat terasa. Nah, ini saya jelaskan cara memakainya, disimak videonya baik-baik. Jadi, jambu yang masih mentah itu kita parut, memakai parutan kelapa, ya di rumah tangga tahulah banyak mungkin di rumah Anda itu kan ada. Jadi diparut sampai batas bijinya, jangan bijinya kita ikut parut, jangan. Jadi yang bagusnya itu sebetulnya yang di luar-luar bagian kulit. Nah, tetapi kalau saya dulu saya parut, setelah kena bijinya saya putar terus sampai keliling, sampai habis satu jambu. Nah, ketika sudah diparut, jadi wadahnya itu nampan, nah itu kita ambil seperti ini. Nah, ini hasil parutan yang sudah dinampan, kita ambil. Nah, seperti ini. Kita peras, nah jempolnya seperti ini. Jadi nanti perasan itu netesnya lewat jempol. Pakai sendok. Nah, ditaruh di atas sendok. Nah, biasanya itu hanya 1 atau 2 sendok, tidak banyak. Tidak usah dicampur air. Tetapi jika memang jambu yang Anda parut itu kok dirasa airnya tidak ada sama sekali, bisa ditambah air 2 sendok. Setelah itu diaduk-aduk di yang sudah diparut tadi, nah baru diperas. Tetapi kalau saya umumnya di jambu di daerah saya ini memang banyak kadar airnya, jadi tidak usah saya tambah air, langsung saya peras. Nah, ketika yang Anda mau nambah air, airnya air matang, jangan air dari keran. Biasanya setelah 1 atau 2 sendok ini kita dapatkan dari hasil perasan ini, langsung kita minum. Nah, jadi minumnya itu setelah makan. Nah, ini perlu saya garis bawahi ya, bahwa yang boleh memakai jambu ini bagi Anda yang sudah mulai bisa aktivitas, yang sudah bisa banyak bergerak. Jadi sensasi itu sudah banyak berkurang. Ini bisa dipakai ini. Jika belum, masih di tahap awal, lebih baik Anda ke dokter atau Anda tetap merutinkan saran-saran saya dulu sampai Anda membaik. Karena apa? Di tahap awal itu sangat sering namanya diare atau BAB cair itu sangat sering. Nah, lebih baik jangan dipakai ini dulu. Karena apa? Nah, saya bilang tadi, yang sudah membaik pun ini minumnya harus setelah makan. Karena ini membuat lambung agak perih. Orang normal belum makan, dia makan jambu biji seperti ini, maka perutnya akan melilit, akan perih, akan bertambah lapar. Rasanya ingin segera makan.
Maka dari itu saya sarankan bagi Anda yang sudah membaik dan setelah makan. Kalau setelah makan aman, insya Allah aman. Karena apa? Ini sangat tinggi sekali vitamin C-nya. Ketika Anda ya mengonsumsi jambu biji ini kok malah bertambah sensasi Anda, mungkin 1 jam atau 2 jam setelah mengonsumsi yang saya sarankan tadi, kok rasanya malah tambah tidak karuan, ya hentikan. Berarti tidak cocok. Lebih baik Anda pakai cara saya yang pertama tadi, yang bukan jambu, yang perbanyak minum, rutin berjemur, jalan sore, ini tetap dilanjutkan saja. Atau ke dokter jika memang keluhan kita tidak tertahan, mungkin gara-gara makanan, kok tahu-tahu yang kita rasakan itu sangat terasa sekali, membuat kita lemas, tidak berdaya, ya ke dokter. Tapi insya Allah cocok, karena hal semacam ini bagi kami yang hidup di kampung atau di desa ini bukan rahasia umum lagi untuk mengatasi diare. Karena orang normal saja kalau kebanyakan makan jambu biji, ya dia akan sembelit, dia akan sulit buang air besar, air tinjanya itu padat. Ketika kita yang sedang diare dalam masalah lambung ini, ya mudah-mudahan ini bisa memadatkan tinja kita. Jadi tidak cair lagi, tidak lembek lagi, ya kan, segera normal. Diminum berapa kali, Mas DJ? 3 kali. Nah, perhatikan. Minumnya itu hasil perasan dari jambu ini itu setelah makan. Jadi jangan pagi, siang. Jadi setelah makan siang dan setelah makan sore dan setelah makan ketika mau tidur. Paham ya? Jangan pagi, karena kalau pagi nanti perut kita agak terasa perih-perih di siang harinya. Ini pernah saya coba. Jadi lebih baik siang, siang, sore, malam. Jika tidak ingin repot, cari yang setengah masak atau yang setengah matang. Jadi jangan yang masih terlalu muda. Kalau yang ini kan masih muda, ya pakai parutan. Kalau yang sudah setengah matang, ini warnanya pun belum terlalu merah, masih agak pink, merah muda. Itu bisa kita gigit, kita kunyah-kunyah, kita hisap airnya, terus ampasnya kita buang. Sampai habis 1 buah jambu ini. Jadi setelah makan 1 buah jambu kita gigit, kita hisap-hisap, terus kita buang. Ya, supaya tidak repot, tidak harus memakai parut. Tetapi yang baik, yang cepat, yang memang sangat terasa ya yang masih muda seperti ini. Itu pun pakai diparut ya. Karena kalau digigit kan keras, karena namanya juga jambu biji atau jambu batu. Jadi kalau masih mentah ya rasanya kayak batu, keras sekali. Biasanya hanya 2 hari BAB kita sudah kembali normal. Jadi sekali konsumsi ini 1 buah. Jadi sehari itu 3. Sehari 3. Ini untuk sehari. Biasanya kalau Mas DJ dulu habis 3 ini sembuh biasanya. Hanya sehari saja. Hari kedua sudah tidak mengonsumsi lagi. Tapi bagi saudaraku, jika hari kedua itu masih, ya silakan Anda mengonsumsi lagi. Bisa dikurangi menjadi 2 kali dalam sehari, untuk besoknya bisa. Nah, setelah kita minum hasil perasan dari jambu ini tadi, jeda 15 menit baru kita minum air putih. Nah, paham ya? Jadi jangan langsung kita minum dari sendok hasil perasan terus kita minum air putih. Jangan. Memang rasanya agak asam-asam, agak-agak nggak enak. Di jeda 15 menit baru minum air putih 1 gelas. Karena memang itu rutin saya konsumsi ketika saya merasa diare atau merasa perut gembrucuk-gembrucuk. Pokoknya mencret lah. Ya, itu tips jitu. Jadi gini saudaraku ya, lebih baik ketika kita mau makan itu diperbanyak saja makanan yang sudah nyaman. Ya, ini saya kasih tips lagi ketika Anda ingin mencoba makanan atau minuman yang dirasa itu bergizi, tetapi ini sebuah pantangan. Jadi gini, contoh susu steril, anggap saja susu beruang lah. Nah, susu beruang itu kan nutrisinya tinggi dan itu baik untuk kesehatan. Tetapi itu kalau kita minum perut kita kembung,
perut kita begah. Ada triknya supaya tidak terasa begah. Kita beli susu beruang itu, kita minum itu hanya seperempatnya saja, satu atau dua teguk. Nah, paham ya? Satu atau dua teguk. Jangan semua. Jangan satu botol kita habiskan. Nah, kita minum satu atau dua teguk. Setelah itu sisanya ini bisa kita kasihkan ke adik kita atau kita kasihkan ke siapa. Masalahnya gini, kalau sudah dibuka itu tidak bisa sampai berjam-jam. Nanti dia basi karena bakterinya akan cepat berkembang di susu steril itu. Nah, itu triknya. Jadi ini sekalian menyimak saya kasih tips, dua tips yang gitu. Nah, tetapi jangan setiap hari, bisa 3 hari sekali atau 4 hari sekali. Nanti kalau kita konsumsi setiap hari walaupun sedikit-sedikit, maka kembungnya pun akan datang. Jadi ketika Anda mengonsumsi makanan apapun yang kira-kira memang itu bergizi, tetapi itu memang sebuah pantangan, bisa kita konsumsi sedikit-sedikit 3 hari sekali atau 4 hari sekali. Terus satu lagi ini, yang perlu dihindari ketika sedang diare, tadi kelupaan. Jadi hindari makanan atau minuman yang manis. Biasanya ketika kita ingin menambah stamina, kan pernah saya jelaskan di bab 36. Ketika kita supaya stamina kita juga agak ingin bertambah, kita minum air gula merah. Nah, ketika kita sedang diare, air gula merahnya jangan dulu. Nah, mungkin bagi Anda yang suka mengonsumsi roti atau apa yang makanan yang ada coklatnya yang rasanya manis atau roti apa yang ada selai manisnya, ini dihindari dulu karena ketika kita makan yang manis itu membuat lambung kita bertambah tidak nyaman. Kalau buah bagaimana Mas DJ? Buah yang manis. Saya jarang sekali makan buah-buahan sebetulnya dulu. Di part 36 juga saya jelaskan saya jarang makan buah-buahan. Tetapi bagi Anda jika ingin mencobanya silahkan Anda coba. Nah, ketika Anda yang mungkin sedang terkena di hari ini dan Anda ingin makan misalnya pepaya atau mangga yang manis, ya bisa Anda coba. Ya kalau saya lebih baik hindari dulu lah. Itu kan kita menghindari yang makanan yang manis dan kita sangat melakukan hal yang super disiplin ini mungkin hanya 2 hari atau 3 hari. Nah, ini biasanya sudah biasa lagi seperti sebelum salah makan. Biasanya seperti itu. Jika cara-cara yang saya sarankan tadi tidak mempan, bagi Anda yang mungkin gara-gara memang kekambuhan yang Anda rasakan itu kok terlalu sangat terasa dan memang membuat tidak bisa apa-apa, ya ke dokter. Atau Anda beli obatnya di apotek bisa, tetapi lebih baik ke dokter. Kalau saya prinsipnya daripada salah beli, enak ke dokter. Nah, untuk meminimalisir untuk jangka panjangnya supaya kita makan pantangan itu tidak berasa, tidak seberapa efeknya, rajinlah jalan sore. Nah, mungkin saudaraku yang sudah rajin jalan sore, yang sudah mulai rutin, Anda sudah mulai tahu sendiri hasilnya ya. Jadi sangat signifikan sekali, sangat terasa sekali. Kalau kita rajin jalan sore, hal yang ditimbulkan gara-gara misal salah makan, itu tidak seberapa berat dan tidak berhari-hari. Beda dengan yang senang rebahan, yang kurang bergerak, apalagi yang sensasi masih banyak, itu sangat berbeda. Umumnya ketika salah makan itu mereda dengan penanganan yang tepat itu 2 sampai 3 hari. Nah, ini kalau sudah rajin jalan sore. Tetapi ketika kurang rajin jalan sore atau kurang bergerak di sore hari, kurang aktivitas sebelum makan pantangan, itu biasanya pemulihannya nyampe seminggu. Nah, jadi repotnya apa? Ya itu tadi bagi kita yang bekerja, yang mau ke sana, yang mau ke situ. Jadi bisa batal semua, bisa kacau semua gara-gara kita kambuh. Ketika kita sudah rajin jalan sore, efeknya itu tidak seberapa terasa dan sangat jauh berbeda dengan yang memang kurang bergerak. Nah, silahkan Anda teliti sendiri. Jika ada salah ucap, salah kata, saya mohon maaf karena itu mutlak dari saya karena saya manusia biasa. Jika ada benarnya, itu datangnya dari yang kuasa untuk Anda.
mudah-mudahan video dari Hobi Mas DJ menjadi jalan kesembuhan untuk Anda semua. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.